Cerpen rebutan buku. Hari Senin minggu lalu cukup membuat Yuna bahagia, karena ia mendapatkan sebuah hadiah berupa tulisan sederhana atau sebuah karya yang terlahir dari seorang laki-laki kreatif yang baru-baru ini ia kenal di sekolahnya. Hari ini sepertinya saat yang tepat untuk mengembalikan dan membalas isi tulisan itu, pikir Yuna. Kebetulan kemarin ia sengaja meminjam bukunya dan menyalin tulisannya, sengaja agar menjadi kenang-kenangan. Sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yuna sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Brem, brem, brem. Suara motor yang akan mengantarkannya menuju ke sekolah. Sepanjang jalan hatinya bergerutu. Aku sudah tidak sabar ingin segera sampai ke sekolah. Apa jadinya ya kalau aku kasih langsung buku ini ke pemiliknya? Pikirnya. Cut, cekit, cekit. Suara rem motor yang mengantarkan Yuna ke sekolah. Ia sudah sampai di sekolah seperti biasa ditemani Santi, sahabat dekatnya. Tanpa perasaan ragu ia mengambil langkah pertamanya berjalan masuk melalui pintu utama. Titik. Fokus tanpa lirik kanan lirik kiri. Sepanjang berjalan di koridor sekolah Yuna tak juga melihatnya. Cukup lama Yuna berkeliling sekolah mencari Dennis tapi tak juga membuahkan hasil. Bu, di mana sih dia? Tanya Yuna bergerutu kesal. Siapa sih yang kamu cari, Yun? Dari tadi bolak-balik keliling sekolah. Sambung Santi sambil menatap Yuna yang kebingungan. Aku lagi nyari seseorang buat balikin buku ini, sambil menunjukkan buku yang dipegangnya kepada Santi. What? Buku apaan tuh, Yun? Tanya Santi. Yah, masih nanya aja. Ya buku tulislah di masa buku utang, jawab Yuna sambil bercanda. Oh gitu, maksud aku isinya apa sih, Yun? Sampai sesibuk itu kamu pengen balikin buku itu? Tanya Santi semakin penasaran. Belum juga pertanyaan Santi terjawab Yuna berteriak itu dia orangnya. Sambil bergegas lari ke arah Dennis. Hei, teriak Yuna memanggil Dennis. Hei, balasnya sambil memberikan senyuman manis ke arah Yuna. Dia hanya senyum-senyum gak jelas menatap Yuna dari kejauhan. Seketika Dennis dan Yuna bertatapan lama. Santi menghampiri Yuna sambil berkata, oh, itu orangnya Yun. Cie, sambil menggoda Yuna yang tatapannya sedang fokus ke arah Dennis. Dari arah lain datang seorang laki-laki yaitu sahabat Dennis, sebut saja namanya Adit. Hei Yuna, sambil berlari menghampiri Yuna dan mendahului Dennis. Dennis terdiam sejenak saat melihat Adit sahabatnya menghampiri Yuna duluan. Kak Adit, ini aku mau balikin buku yang aku pinjam, jawab Yuna sambil memberikan buku. Adit tersenyum dan langsung mengambil buku lalu perlahan membuka buku tersebut. Oh ya kak, di buku itu ada balasan dari aku buat kakak, Dennis sama teman-teman kakak yang lainnya. Sahut Yuna sebelum Adit membuka lebar buku tersebut. Melihat Adit menghampiri Yuna lebih dulu, Dennis berlari kencang ke arah mereka lalu menyambar buku yang dipegang oleh Adit. Draakek, sini Dit, itu buku gue, orang gue yang nulisnya kok, kata Dennis sambil mengambil buku dari tangan Adit. Enak aja lu, ini buku gue, baca dong sampulnya. Jawab Adit dengan suara keras. Dia tuh ngasihnya juga mau ke gue, bukan ke lu. Tapi yang duluan ngambil tuh gue. Jawab Adit sambil tertawa bercanda menatap wajah Dennis. Seperti layaknya anak kecil yang berebut mainan di depan seorang adik perempuan. Mereka bertengkar sampai saling kejar-kejaran dan bercanda di koridor sekolah depan Yuna dan Santi. Tiba-tiba terdengar suara, bruk, mereka jatuh terpeleset, cuma gara-gara rebutan buku. Yuna hanya tertawa geli sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah mereka. Ya ampun, mereka kayak anak kecil banget. Sahut Santi bercanda tapi sinis. Tapi lucu juga sih,
Sambung Yuna senyum-senyum sambil fokus menatap mereka yang jatuh terpeleset. What? Yuna, pandangan sama tatapan kamu fokus banget sih, kata Santi sambil menertawakan Yuna. Mereka penasaran kayaknya sama isi buku itu. Tingkah laku mereka yang bikin geger satu sekolah sampai siswa-siswi yang lain lewat aja mendadak berhenti dan senyum-senyum aneh. Mereka jadi pusat perhatian dan bahan tertawaan, bahkan teman-temannya sampai bengong melihat mereka kayak gitu. Konyol banget kan? Persis anak kecil. Yuna benar-benar gak bisa tahan tawa saat melihat tingkah mereka. Santi juga. Hahaha. Yuna sempat berusaha buat hentiin mereka tapi gak berhasil, yang ada malah ketawa terus. Akhirnya buku itu pun didapatkan Dennis dengan susah payah meskipun harus berjuang terlebih dahulu dengan cara merebutnya dari tangan Adit. Tanpa ragu dia langsung membuka buku dan membaca isi balasan dari Yuna, yang isinya, Dennis, cerpennya bagus, apalagi judulnya dibuat dari namaku sendiri. Makasih ya buat semuanya. Aku bahagia bisa kenal sama kamu, Kak Adit, dan yang lainnya juga. Aku gak akan lupain kamu. Selesai membaca isi balasan dari Yuna, wajah Dennis terlihat tidak senang seperti tidak menerima isi dari balasan yang ditulis Yuna. Mungkin saja dia berpikir isi balasan itu biasa saja, atau mungkin saja isi balasannya tidak seperti yang dia harapkan. Dennis terdiam, lalu memberikan bukunya kembali ke tangan Adit. Nih buku lu. Sambil memberikan buku ke tangan Adit dan menatap ke arah Yuna, lalu perlahan dia pergi melangkahkan kaki. Adit mengambil buku itu sambil tersenyum. Apa sih lu dan? Coba gue lihat isinya, ujar Adit. Adit pun membuka buku tersebut dan menatap ke arah Yuna sebelum membaca isinya. Yuna terdiam melihat wajah Dennis yang pergi dengan wajah yang lusuh. Lalu dia mengalihkan pandangannya ketika Adit kembali menyapanya. Oh, ini balasannya, kirain apa? Ujar Adit sambil tersenyum. Iya kak, maaf ya, singkat jawabannya. Jawab Yuna merasa bersalah dan malu. Ya udahlah, gak apa-apa Yun, jawab Adit tersenyum. Sekali lagi makasih ya kak bukunya. Ya udah, aku masuk kelas dulu ya, ujar Yuna, sambil perlahan pergi dan melambaikan tangan ke arah Adit lalu tersenyum. Adit membalas melambaikan tangan dengan senyuman kecil yang menyinggung di bibirnya. Mereka pun bubar. Yuna dan Santi lalu berjalan menuju kelas mereka yang cukup jauh dari koridor yang sebelumnya. Yuna berjalan dengan wajah kebingungan yang penuh tanda tanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Santi memulai pembicaraan. Yun, kamu kenapa? Jalannya jangan sambil ngelamun dong, entar jatuh, ujar Santi. Enggak, aku gak apa-apa, jawab Yuna sambil tersenyum. Aku gak percaya kamu gak apa-apa. Kamu kayak lagi mikirin sesuatu, ujar Santi kembali penuh tanya. Sebenarnya aku lagi mikirin sesuatu nih soal tadi. Kayaknya Dennis gak suka deh sama balasan yang aku tulis di buku itu. Menurut kamu aku salah gak sih nulis kayak gitu? Jawab Yuna curhat. Emangnya apa yang kamu tulis di buku itu? Tanya Santi. Ya, intinya aku cuma ngucapin makasih aja jawab Yuna cemberut. Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja tuh balasannya, gak ada yang aneh dan gak harus dipikirin Yun, ujar Santi menenangkan Yuna. Tapi aku ngerasa ada yang aneh pas tadi lihat ekspresi wajahnya, jawab Yuna meyakinkan Santi. Aduh, udah deh Yun, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Udah buruan jalannya, ntar kita telat masuk kelas lagi, jawab Santi sambil menarik tangan Yuna. Sesampainya di kelas, Yuna segera duduk dan menaruh tas di atas mejanya. Kemudian dia masih dengan wajah bingung yang bertanya-tanya. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Dennis tadi.
Apa mungkin ya sikapnya tadi karena mengharapkan jawaban yang spesial dari aku? Atau apa dia ingin aku membalasnya kembali dengan cerpen yang memakai nama dia sebagai judulnya? Atau apa sih ya Tuhan? Yuna tiba-tiba berteriak. Pusing. Yuna, apa sih kamu teriak-teriak? Ujar Santi sambil duduk di samping Yuna. Aku masih mikirin yang tadi, Ti. Penasaran nih sama sikap dia yang tadi. Jawab Yuna terheran-heran. Aku tahu. Kamu pasti sukakan sama cowok yang tadi. Tanya Santi sambil menggoda Yuna. PHAT. Apa sih kamu asal jeplak aja deh. Jawab Yuna kesal. Habisnya kamu dari tadi yang dipikirin dia terus sih, hahaha. Jawab Santi tertawa. Ngawur kamu Ti. Ujar Yuna. Yuna kembali terdiam dan senyum-senyum sendiri gak jelas. Sepertinya dia sedang membayangkan sesuatu atau dia memang benar sedang berhayal. Woi, Yun kamu kesambet ya? Tanya Santi. Enggak jawab Yuna tertawa. Yuna pun kembali bercerita kepada Santi, maklumlah remaja yang lagi kasmaran berat. Ti, tapi tadi tuh lucu juga ya. Aku benar-benar gak ngangka mereka sampai segitunya rebutan buku yang dikasih dari aku. Apalagi saat mereka jatuh terpeleset barengan yang akhirnya bukunya didapetin Dennis. Ujar Yuna curhat sambil senyum-senyum. Kamu Yun. Iya aku juga sampai ketawa melihat tingkah mereka. Jawab Santi. Terus apalagi yang pas Dennis buka dan baca isi buku itu dia langsung bengong dan ekspresi wajahnya kacau banget. Hahaha. Ujar Yuna melanjutkan ceritanya sambil tertawa geli. Hahaha. Iya Yun, aku tahu kenapa dia kayak gitu Yun. Kata Santi. Kenapa emang Ti? Tanya Yuna penasaran. Dia tuh maunya kamu balasnya dengan kata-kata cinta gitu yang alay-alay, tapi semuanya tidak seperti yang dia harapkan. Makanya pas beres baca balasan itu dia langsung pergi dan ekspresi wajahnya itu loh yang kusut kayak kertas yang habis dilecek-lecek. Jawab Santi sambil tertawa terbahak-bahak bercanda. Hahaha, mungkin juga sih Ti. Atau mungkin dia merasa perjuangannya sia-sia kali ya. Ujar Yuna. Maksud kamu Yun? Tanya Santi bingung. Iya sia-sia. Dia kan udah susah payah rebut buku itu dari tangan Kak Adit tapi sampai harus jatuh terpeleset segala. Tapi pas bukunya udah dia dapetin terus dia baca isinya malah biasa aja. Dia merasa tertipu. Jawab Yuna menjelaskan. Ya, bisa aja kayak gitu Yun. Jawab Santi simple. Ya udahlah Ti, kita belajar yuk, capek aku dari tadi ketawa-ketawa gak jelas cuma gara-gara dua laki-laki yang kekanak-kanakan, ajak Yuna. Yun. Jawab Santi. Hari itu Yuna merasa bahagia, meskipun sebelumnya dia dibingungkan dengan sikap Dennis yang penuh tanda tanya. Tapi walaupun seperti itu, kejadian siang tadi telah membuatnya tersenyum lepas ceria karena melihat tingkah laku dua anak laki-laki yang cukup menghiburnya dan memberikan kenangan tersendiri bagi Yuna yang tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun. Thanks for you Dennis and Adit. Cerpen karangan Yeni R. Blog Yenirahmawati.blogspot.com